Kisah pemetik air mata. Mereka hanya muncul di malam hari. Peri-peri pemetik air mata selalu datang berombongan. Kadang lebih dari 20, seperti arak-arakan capung. Mereka datang menjinjing cawan mungil keemasan yang melekuk dan mengulin di bagian ujungnya. Ke dalam cawan mungil itulah mereka menampung air mata yang mereka petik. Cawan itu tidak lebih besar dari biji kenari, tapi bisa untuk menampung seluruh air mata kesedihan di dunia ini. Saat ada yang menangis malam-malam, peri itu akan berkitaran mendekati, menunggu air mata itu menggelantung di pelupuk, kemudian pelan-pelan memetiknya. Bila sebulir air mata bergulir jatuh, mereka akan buru-buru menadahkan cawan itu. Begitu tersentuh jari-jari mereka yang ajaib, setiap butir air mata akan menjelma menjadi kristal. Mereka tinggal di ceruk gua-gua purba. Kesanalah butir-butir air mata yang dipetik itu dibawa. Di selisir batu alir, di antara galur batu kapur yang terselubung tirai marmer bening yang licin dan basah, di jelujur akar kalsit yang bercecabang di langit-langit stalaktit, peri-peri itu membangun sarang. Butir-butir air mata yang itu ditata menjadi sarang mereka. Hampir serupa istana-istana kecil yang saling terhubung. Jembatan gantung juga terbuat dari untayan air mata. Jembatan itulah yang menghubungkan istana-istana kecil. Di langit-langit gua itu pula, butir-butir air mata itu dironce terjuntai, menyerupai jutaan lampu kristal yang berkilauan. Seorang pencuri sarang walet menemukan tempat peri-peri kristal itu. Dia tidak sengaja. Setelah berhari-hari menyelusup celah gua, ia merasakan kelembaban udara yang tidak biasa. Hawa yang membuat kuduknya meriap, dan menyadari bahwa dirinya telah tersesat dan tak akan lagi melihat dunia. Karena setiap kali ia bersikeras untuk mencari jalan keluar, ia justru merasakan kematian semakin mendekati dirinya. Kesepian gua itu begitu hitam dan mengerikan. Bahkan kelelawar, ular, dan lintah seperti memilih menjauhinya. Sayup-sayup, jeritan dan kemak-kepak ribuan walet seperti berada di dunia yang berbeda. Semua suara seperti lesap. Bahkan ia sendiri tidak mendengar napasnya. Dan ia merasakan betapa udara begitu tipis dan bau memualkan. Bau itu bukan berasal dari tumpukan kelelawar atau lumpur belerang yang membuatnya limbung. Dan perlahan-lahan ia seperti mulai mengapung.
Saat kesadarannya begitu terisap, lamat-lamat didengarnya tangisan yang begitu gaib menggema dari palung gua. Sampai kemudian ia menyadari betapa tangisan itu berasal dari butir-butir kristal bening yang menempel dan bergelantungan nyaris memenuhi seluruh langit-langit. Ribuan peri mungil tanpa beterbangan berlalu lalang. Pada saat-saat tertentu, butir kristal air mata itu memang memperdengarkan kembali kesedihan yang masih tersimpan di dalamnya. Tak ada yang bisa menghapus kesedihan, bukan? Bahkan ketika kesedihan itu sudah menjelma menjadi kristal. Di lambung gua itu bergaung jutaan tangisan yang terdengar bagaikan simfoni kesedihan yang agung. Ketika akhirnya lelaki pencuri sarang walet itu meninggalkan jazirah peri dan menemukan jalan pulang, ia membawa sekarung kristal air mata yang kemudian dijualnya eceran. Kristal-kristal air mata itulah yang kini banyak dijajakan di pinggiran dan perempatan jalan. Dulu, Mama sering menceritakan padaku kisah peri pemetik air mata. Peri-peri itu bertugas menampung kesedihan manusia. Jika ada manusia yang bersedih lantas menangis, peri-peri itu akan memetik air mata yang menggenang di pelupuk mata. Mereka akan menampungnya ke dalam cawan kecil, lalu membawanya ke gua-gua tempat mereka tinggal. Kemudian, mereka akan mengubah air mata itu menjadi kristal. Tapi, di mana peri-peri pemetik air mata itu? Apa semuanya hanya bohong? Apa Mama berbohong padaku? Tapi kenapa? Tidak, Sandra, tidak. Mama tidak berbohong. Dia tidak pernah berbohong. Sekalipun dia bukan wanita baik-baik, dia tidak pernah sekalipun berbohong. Mamamu bukan pembohong. Dia hanya pelacur, bukan pembohong. Apa kamu tahu? Aku sering melihat mamaku menangis malam-malam. Menangis, terseduh-seduh, meratap-ratap. Dan aku selalu menangis jika melihat mamaku menangis. Aku tidak tahu, tapi melihatnya seperti itu, rasanya sangat sakit, pedih, dan sesak. Aku selalu berharap peri-peri pemetik air mata yang selalu diceritakan mamaku muncul dan menghapus air matanya. Mamaku, mama yang pelacur itu, suka sekali membentak. Bicaranya selalu berteriak. Jika aku menangis pun dia tetap membentak. Sandra, diam! Jika aku masih menangis juga, dia semakin marah. Diam! Jangan cengeng! Dasar anak setan! Bang! Dia berteriak dan melempar kaleng bir. Kaleng itu menggelinding di lantai rumahku. Lantai yang penuh abu rokok, tumpahan
tamu mama. Laki-laki berganti-ganti. Aku sudah biasa melihat tamu mama itu masuk ke kamar mama. Bahkan pernah suatu malam, ketika aku tidur di kamar mama, mama mengira aku sudah tidur dan memindahkanku ke kolong ranjang. Kalian tahu, aku sebenarnya belum tertidur saat itu. Kemudian di bawah kolong itu aku mendengar suara lemuhan mama dan laki-laki itu. Kemudian aku melihat tangisan mama. Dan aku hanya bisa menahan tangis seperti biasanya. Kadang aku berpikir, apakah mungkin dari sekian banyak laki-laki yang datang ke rumah itu, salah satunya adalah papaku. Aku kemudian bertanya pada mama, di mana papa? Apakah salah satu dari mereka itu papaku? Tapi mama malah marah. Tai kucing dengan papa. Jangan tanya-tanya lagi. Aku tidak suka melihat mama marah. Jadi ya sudah. Aku tidak pernah bertanya lagi. Tapi dia tetap mamaku. Mama yang terbaik. Meskipun pelacur, tapi dia tetap mamaku yang terbaik. Apa kamu tahu? Setelah dia pergi berhari-hari dengan laki-laki, dia selalu membawakanku oleh-oleh. Apa saja. Seringnya boneka. Tapi aku lebih suka oleh-oleh buku. Dia juga sering mengajakku jalan-jalan jika di hari Minggu. Ke taman, membeli baju, makan kentang goreng, ayam goreng, es krim. Bahkan, mama mengelap mulutku yang belepotan, mengusap rambutku sambil bilang, Sandra, Sandra, anakku. Bukankah mama baik? Meskipun dia pelacur, bukankah dia ibuku yang terbaik? Maka sekarang, aku ingin Mita, anakku, jadi anak yang bahagia. Aku tetap menceritakan padanya kisah peri-peri pemantik air mata, sebagaimana mamaku dulu menceritakannya padaku. Biarlah, dia sangat percaya pada cerita itu. Biarkan saja, asalkan dia bahagia. Asalkan dia tidak banyak bertanya soal itu, soal kebenaran peri pemantik air mata. Dan asalkan dia tidak banyak bertanya soal papanya, suamiku. Bagaimana mungkin seorang papa tidak pernah berada di rumah dalam waktu yang lama? Hanya malam hari, bahkan tidak pernah mengajaknya berjalan-jalan. Tidak setiap hari selalu ada bersamanya. Mau bagaimana lagi? Beginilah. Jika nasibmu menjadi istri simpanan,